Mana ngomong ya kopi sore. Tapi maghrib gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen terlebih dahulu. Perubahan. Yang pertama ada Arif Rahman Hakim, Hadir Pak. ada Najwa Syihab, Hadir. ada Quraisy Syihab. Oke, langsung aja. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Fatul Setiawan. Saya guru baru di sini. Nah, saya adalah guru pendidikan agama Islam. Nah, yang pertama kami belajar adalah tentang pengertian amanah dan jujur. Nah, apa itu pengertian amanah dan jujur? Amanah dan jujur berasal dari kata bahasa Arab yang artinya amanatan. Amanatan. Nah, amanatan ini yang berarti itu yang kita bisa tahu adalah segala aman. Kemudian amanatan itu sementara dalam bahasa Indonesia amanat diartikan sesuatu yang dititipkan kepada orang lain. Pada orang lain, misalkan saya menitipkan kepada kamu, ada yang dititipkan. Saya menitipkan kamu untuk memegang spidol ini sampai selesai pelajaran. Itu amanah dari saya. Itu bentuk kepercayaan kepada kamu. Nah, kemudian berdasarkan pengertian amanah secara detail tersebut terdapat cakupan amanah, yaitu amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap amanah manusia, terhadap amanah diri sendiri. Nah, amanah itu terbagi menjadi 3 bagian. Terbagi menjadi berapa? 3 bagian. 3 bagian. Amanah itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu amanah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang pertama. Yang kedua yaitu amanah kepada sesama manusia. Amanah kepada yang terakhir apa? Ada amanah kepada diri sendiri. Nah, dari 3 amanah ini nanti kita rincikan amanah terhadap Allah apa, amanah terhadap sesama manusia apa, amanah terhadap pada diri sendiri apa, begitu. Nah, kemudian kita jelaskan yang nomor 1 dulu, amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah yang pertama itu adalah tugas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjalankan segala perintahnya. Nah, Allah menciptakan kita ke dunia hanya untuk beribadah. Nah, itu adalah amanah kita terhadap Allah. Maka dari itu tugas ini sebelumnya Allah tawarkan kepada langit dan bumi dan gunung yang untuk menjalankannya. Namun mereka tidak sanggup melakukannya. Kemudian diciptakanlah manusia untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Nah, ibadah-ibadah tersebut terdiri dari sholat, puasa, zakat dan lain-lain. Termasuk itu amanah terhadap Allah. Nah, kemudian tugas-tugas keagamaan itu ditawarkan kepada manusia. Manusia pun menerima tugas-tugas itu. Konsekuensi yang dapat
didapatkan manusia adalah manusia akan mendapatkan surga jika melaksanakan amanat dari Allah. Kalau misalkan kita melakukan sholat karena itu perintah Allah dan amanah Allah, maka kita harus melaksanakannya. Jika kita tidak melaksanakan amanah ini seperti sholat, puasa, zakat dan lain-lain, maka kita terbilang nanti bisa akan masuk ke dalam neraka. Kemudian dari yang kita jauhkan dari api neraka. Amin. Kemudian tugas keagamaan yang dimaksud berhubungan dengan langsung dengan Allah. Nah, amanah ini sama aja kayak misalkan ibadah itu terbagi menjadi dua. Ibadah itu terbagi menjadi dua, ada yang makhluk dan ghairu makhluk. Kemudian ibadah bisa dalam bentuk khusus seperti sholat, makhluk dari puasa, zakat, haji. Nah, kemudian ibadah yang kedua itu ibadah ghairu makhluk ya. Seperti biasanya ghairu makhluk itu di dalam. Nah, ini ada dua makhluk sama Ghairu. ghairu makhluk. Ini ghairu makhluk itu yang ditetapkan oleh Allah. Nah, kayak misalkan sholat, puasa, zakat, naik haji, nah itu ghairu makhluk. Nah, yang makhluk, yang ghairu makhluk itu seperti kita hablum minanas. Hablum minanas itu kayak misalkan kita muamalah, bersosialisasi kepada orang, menolong orang, terus membantu orang yang sedang kesulitan, terus berniaga segala macam. Dalam bentuk ghairu makhluk ini ternyata di kehidupan kita itu semua bisa dijadikan ibadah asal niat dan tujuan kita kembali kepada Allah. Niat kita kembali kepada Allah karena hidup kita ini emang untuk beribadah kepada Allah. Nah, maka sama dengan kita menjalankan amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua adalah amanah kepada sesama manusia. Nah, bisa jadi ini berhubungan dengan ibadah ghairu makhluk, hablum minanas gitu. Amanah kepada manusia adalah segala sesuatu yang dibebankan kepada manusia dari manusia lainnya, baik yang berbentuk materi maupun non materi. Amanah yang berbentuk materi misalkan menitipkan benda atau harta kepada seseorang. Misalkan nih, Arif kerja di orang, terus orang itu mau pulang kampung, dia menitipkan hartanya kepada Arif. Kayak misalkan, tolong nih rumahnya tinggalin dulu sama itu yang pulang kampung. Nah, itu termasuk amanah terhadap sesama manusia. Arif harus meninggalkan rumah itu selama dia pulang kampung dan mengembalikan lagi selama dia balik lagi ke rumahnya. Nah, secara semula ya, nggak boleh ada yang berantakan kecuali emang ada yang rusak apa ini kalian Arif langsung bilang ke orang tersebut. Nah, orang yang diberi pinjaman atau hutang harus menjaga amanahnya diberikan. Jika meminjam barangnya jangan sampai rusak. Sementara dia berhutang harus mengembalikan hutangnya jangka waktu yang diberikan. Kemudian sementara amanah yang berbentuk materi, yang masih yang kedua ya, ada yang material, manusia itu ada yang material, ada yang immaterial. Material misalkan jabatan atau kepercayaan yang diberikan kepada Arif. Misalkan saya itu direktur sebuah perusahaan. Nah, nanti Arif saya amanahkan menjadi sekretariat direktur. Nah, Arif itu harus menjalankan tugas-tugasnya yang saya berikan kepada sekretaris direktur, misalkan gitu. Nah, itu berupa amanah non materi seorang jabatan yang harus ditanyakan oleh Arif. Seorang yang mengembang jabatan tertentu dia berkewajiban untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab jabatan yang diemban. Amanah itu juga diminta pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat. Makanya saya bilang yang kedua ini bisa termasuk ke ghairu makhluk karena kita hidup itu
penuh dengan pertanggungjawaban. Kita hidup, misalkan kita satu hari ini semuanya adalah pertanggungjawaban, karena nanti dia yang bisa kita akan ditanya, hari ini Arif ngapain, hari ini saya ngapain gitu. Kemudian yang ketiga adalah amanah kepada diri sendiri. Amanah kepada diri sendiri. Amanah kepada diri sendiri adalah tanggung jawab terhadap segala nikmat yang ada dalam manusia berguna bagi dirinya, misalkan anggota tubuh, kesempatan, kesehatan, ilmu, dan harta, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ini adalah amanah diri sendiri. Amanah diri sendiri itu jika kita mempunyai segala sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayak nikmat bernapas, nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat meraba, segala macam itu, maka kita harus menjaga amanah itu. Nah, amanah diri sendiri. Karena pada hakikatnya kita itu diciptakan oleh Allah. Kembali lagi semuanya kepada Allah. Maka setiap apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, itu menjadi amanah yang kamu tanggung untuk diri sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita memelihara amanah ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang harus dilihat titipan Allah, dan titipan ini harus dijaga dengan baik-baik sehingga memberikan manfaat bagi pemiliknya baik kehidupan maupun akhirat. Nah, langsung duduk aja, nggak apa-apa. Siap. Ya. Amanah ini, amanah kepada diri sendiri itu harus kita jaga agar memberikan manfaat kepada saya pribadi, kedua orang tua, keluarga, dan semua manusia, agar kita memberikan manfaat kepada semuanya. Maka kita jika bisa menjaga amanah diri sendiri, maka kita akan bisa bermanfaat bagi orang lain. Contoh pelaksanaan amanah terhadap diri sendiri diantaranya menjaga kesehatan, amanah yang diberikan oleh Allah. Kesehatan itu harus dijaga, digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Kemudian ada lagi nih pembahasan yang selanjutnya, yaitu adalah jujur. Jujur. Seseorang dikatakan jujur apabila dia berkata sesuai kenyataan. Perbuatan yang dilakukan dan informasinya dikatakan, misalnya seorang yang bertanggung jawab menghadiri undangan temannya. Jika seorang yang jujur, maka di dalam hatinya juga memiliki keinginan untuk menghadiri bersama. Jujur itu banyak dalam lingkupnya. Kayak misalkan kembali lagi kepada amanah. Kalau misalkan Arif disuruh megang uang 500 juta, kalau Arif amanah maka kembali 500 juta. Kalau misalkan dia nggak jujur, pakai dulu nanti buat mabok katanya gitu. Misalkan ya, pakai dulu. Tapi Arif nggak jujur kalau bilang ke yang punya uang itu bahwa uangnya hilang, padahal dipakai mabok sama Arif. Itu tidak berlaku, tidak terpuji. Karena Arif sudah tidak jujur kepada yang punya uang 500 juta itu. Apalagi kepada seorang pendidik, seorang peserta didik harus jujur. Dia memiliki sikap yang konsisten antara hati dan perkataan dan perbuatan. Jadi konsisten ya antara hati dan perbuatan. Hati dan pikiran itu harus konsisten. Hati menghendaki keberhasilan belajar, ia pun menyampaikan kepada orang tua dan guru bahwa ia selalu belajar dan tekun bersungguh-sungguh. Ia juga membuktikan bahwa dengan aktivitas belajar, baik selama proses maupun waktu penilaian. Yang begitu penjelasan yang ketiga ini, ternyata dari kata-kata yang begini itu kita bisa mendalami lagi tentang amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah kepada sesama manusia, amanah kepada diri sendiri. Dan yang terakhir, dari tiga ini muncullah sikap jujur. Nah, jujur ini patut kita miliki, karena di zaman sekarang ini orang yang jujur itu sulit ditemukan, apalagi orang-orang yang tergiur yang ditawarkan dengan
material besar gitu. Maka kita harus memelihara sikap jujur ini. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Cukup Pak. Afif? Oke. Mungkin segitu aja. Materi pendidikan agama Islam dan keimanan ini dapat saya sampaikan. Ketua kelasnya mau pimpin apa saya aja? Siap ya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membacakan ayat Alhamdulillah. Alhamdulillah.